Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Masih dalam pemberitaan firman Tuhan yang mengudara. Renungan kita hari ini dari Kolose pasal 4 ayat 5 sampai ayat ke-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saat ini kita akan membahas komunikasi yang terjadi antar manusia. Saudara-saudara, belakangan ini kita semakin dekat dengan namanya alat komunikasi. Berapa kali dalam sehari kita menerima pesan ataupun mengirimkan pesan atau menerima telepon melalui gadget kita? Lebih banyak yang kita terima atau yang dibagikan melalui gadget. Biasanya apa saja yang kita terima? Saudara-saudara, ternyata ada beragam tulisan, audio visual yang kita terima dan sebarkan. Yang pertama, sifatnya informasi tentang kesehatan, sosial politik, agama. Kedua, cerita. Dapat berupa dongeng, cerita jenaka. Nah, yang ketiga, curahan hati. Dapat berupa puisi, quote, maupun deskripsi secara lugas. Yang keempat, tentang resep masakan dan langkah-langkah menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Topik-topik ini juga yang sedang bersaing dengan wabah COVID-19. Mengapa demikian? Karena berbagai macam topik yang masuk melalui gadget kita dapat kita sebarkan dengan mudah kepada setiap orang tanpa disaring dan ditinjau kembali kegunaannya. Kolose mengingatkan bahwa hikmat dan pengetahuan hanya dapat ditafsirkan secara benar jika dihubungkan dengan Kristus. Kristus memberikan kebebasan kepada kita untuk melayaninya melalui keberadaan diri bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kolose pasal 4 ayat 5 sampai ayat 6 berbicara tentang memanfaatkan dengan baik setiap keadaan termasuk dalam keadaan sulit sekalipun. Hal ini dapat dilihat dengan cara berbicara dan merespons setiap orang yang berbicara. Berbicara dalam konteks wabah virus COVID-19 tentu lebih banyak melalui gadget. Namun, apakah kita sudah betul-betul menjadi berkat dalam berkomunikasi saat ini? Kita perlu bijak dalam berkomunikasi, apalagi di zaman yang serba mudah mengakses segala sesuatu. Jika mudah terprovokasi dengan topik-topik yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan, maka bukan hanya menjadi bencana untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Tentu rindu berkomunikasi dengan orang lain saat physical distancing. Namun, jika ragu terhadap topik yang ingin dibagikan, lebih baik menanyakan kabar mereka dan memberikan kalimat-kalimat motivasi atau berbagi cerita tentang diri sendiri maupun bersama dengan anggota keluarga selama di rumah aja. Berbagi cerita dapat memberikan inspirasi terhadap orang lain. Misalnya tentang masakan. Siapa tahu masakan yang gagal bisa jadi berhasil karena saling berbagi resep, sehingga memberi jawab atas kegagalan masakan tersebut. Selamat mempergunakan waktu yang ada dengan saling berkomunikasi yang penuh kasih. Tuhan memampukan kita untuk berhikmat.